Ini buat yang inbox ke TikTok saya ya, TikTok aku tuh ya, minta nomor WA, terus mau curhat, terus nanya gimana cara lunas amanah. Mohon maaf ya, sama aku nggak ditanggepin semua karena pertama tips-tips doa-doa untuk bayar amanah dan sebagainya itu udah ada di VT aku banyak banget. Kalian tuh tinggal tonton aja. Apalagi di highlights aku tuh, di beranda aku tuh kan ya ada tuh judul-judulnya, kayak sholat hajat lunas amanah, surat yasin fadilah, dan apa-apa itu kalian tinggal klik aja. Jadi nggak usah japri-japri lagi gitu. Yang kedua, aku nggak mau deh ngomongin apa sih cerita-cerita negatif kayak gitu, karena itu nggak bagus, itu nggak bagus energinya. Keluh kesah kayak gitu tuh asli itu sumpah nggak bagus banget. Jadi aku emang nggak mau ya. Nah, sekarang nih lunas amanah gimana sih? Lunas amanah tuh ada dua cara. Yang pertama ya kamu pasti harus bayar dong. Jadi gunakan aja gitu aset-aset kamu. Ini yang secara fisik ya. Secara fisik kamu kalau emang masih punya aset, jual itu aset. Jangan sayang-sayang deh, balikin hak orang. Itu lebih penting. Mungkin yang bikin kamu jadi susah seret gitu ya rezekinya, karena kamu tuh sayang sama aset. Kamu lebih mempertahankan itu aset daripada balikin hak orang. Mungkin ya itu satu ya, yang lunasnya tuh dengan cepat dengan cara itu, jualin yang masih ada, yang masih barang-barang berharga. Bahkan eh, kita tuh yang orang yang punya amanah itu lebih lebih baik dia puasa dan uang buat dia makan itu mendingan dia bayarin amanahnya itu. Saking saking harusnya dibayar itu amanah. Itu satu. Yang kedua, caranya serahin pada yang maha kuasa. Kalau kamu nggak punya aset, nggak punya barang berharga deh, boro-boro gitu ya, di rumah nggak punya apa-apa, serahin sama Allah, serahin sama Tuhan ya. Minta sama beliaulah yang melunasinya. Dengan cara apa nggak tahu kita juga, terserah yang maha kuasa. Yang penting lunas gitu aja. Nah itu cara yang kedua. Gimana caranya? Kan berdoa nggak langsung dikabulin ya, iyalah berdoa nggak langsung dikabulin, sabar. Makanya itu aku, pengalaman pribadi aku, alhamdulillah banget ya Allah, masya Allah 3 bulan itu beres ya urusan aku ya. Dengan berbagai cara yang ajaib, itu benar-benar sumpah di luar dugaan. Itu aku amalan-amalannya udah ada di VT semuanya. Jadi nggak usah lagi japri-japri aku DM, inbox segala macam, minta WA lah. Aku nggak ngelayanin kayak gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena udah lengkap di VT aku ini gitu ya. Terus udah gitu, terus gini loh, doa yang harus diperbaiki ya, kayak misalnya gini deh, kamu punya aset nih, rumah misalnya ya, kamu punya amanah, terus kamu tuh mohon sama Allah, ya Allah, aku mohon, aku pengen rumahku cepat lunas, rumahku cepat laku, biar aku bisa lunasin amanah gitu ya. Terus kamu usahalah pasti ya, gimana caranya biar aset kamu cepat laku. Boleh banget, itu boleh banget berdoa kayak gitu, tapi ingat tambahin doanya, ya Allah, kalau emang dari sini jalannya, mudahkan ya Allah. Tapi kalau ternyata bukan dari sini jalannya, amanah aku lunas, aku serahin padamu semuanya, terserah Allah. Yang penting lunas aja. Udah gitu. Jadi kita tuh nggak memaksakan bahwa lunasnya amanah kita itu dari jual aset tersebut, karena belum tentu dari situ teman-teman. Allah udah siapin jalannya sendiri. Jadi intinya serahin aja sama yang maha kuasa, jalannya gimana dia aja ya. Kayak contohnya nih, aku mau cerita nih, tetangga aku nih ya, baru datang kemarin ke rumah. Biasalah curhat ibu-ibu ya, pusing aku dengerin curhatan kayak gitu ya. Tapi ya gimana lagi, aku punya kewajiban, kayaknya aku harus ngasih motivasi, ngasih dukungan gitu ya. Nasehat lah sama dia gitu kan. Jadi dia tuh suami istri nih, baru berpisah berapa bulan yang lalu. Nah selama berumah tangga mereka punya rumah kan, punya aset rumah, dan punya amanah ke koperasi ratusan juta gitu. Solusinya kan pasti mereka pikir jual rumah lah gitu ya, buat lunasin amanah itu gitu. Nah si istrinya ini nggak mau rumahnya dijual, enak aja lu gitu kan, lu udah kawin lagi sama cewek lain, udah ninggalin utang lagi, rumah gue harus dijual lagi, gue nggak mau, dia bilang gitu kan. Pokoknya nih ya, saya sih gini gini bu, dia bilang gitu ke aku, saya mau minta sama Allah, pokoknya dia yang harus lunasin tuh uang koperasi tuh. Pokoknya dia yang harus lunasin, dia walaupun dia sekarang udah tua, udah sakit-sakitan gitu, udah nggak ada kerjaan, pokoknya dia, saya nggak mau tahu, pokoknya dia, saya nggak mau rumah saya dijual gitu kan. Sementara ya mereka udah dikejar-kejar. Terus aku senyum ya, aku bilang gini, Bu, ingat nggak yang cerita saya ditipu sama partner kerja saya, dia bawa kabur uang peserta saya sama uang saya juga.
Saya juga waktu itu berdoanya dia harus balikin, pokoknya dia yang harus balikin tuh uang, emang dia yang makan gitu kan, emang dia yang bawa kabur tuh, kurang ajar emang kan ya, pokoknya dia sama keluarganya harus tanggung jawab, pokoknya dia harus balikin tuh duit. Aku berbulan-bulan berdoa mohon kayak gitu sama Allah. Terus ternyata apa Bu, sampai detik ini nggak ada seperak juga dia gantiin tuh uang, nggak ada Bu. Akhirnya saya sadar waktu itu ya, setelah saya ganti doa saya, ya Allah saya mohon tolong kembalikan hak peserta saya dengan jalan apapun juga, rezekinya dari manapun terserah Allah. Kalau memang Allah menitipkan rezeki itu ke saya ikhlas ridho Allah, saya gantiin walaupun saya nggak pakai uangnya. Udah saya nggak mau lagi berharap dia. Jeder, tahu nggak, setelah aku berdoa kayak gitu Allah bukain semua jalan pintu rezeki aku, tahu nggak, ternyata solusinya rezekinya memang bukan dari apa yang kita duga. Jangan maksa, makanya jangan maksa, pokoknya kita tuh mau dari kita tuh pokoknya minta jalannya dari situ, enggak teman-teman, belum tentu dari situ. Buktinya aku setelah aku ganti doa aku, ya Allah subhanallah, murudul pokoknya itu rezeki ya, aku bisa beresin semuanya. Bahkan nggak cuma itu aja, peserta aku dilembutkan hatinya, sadar semua bahwa aku nggak pernah pakai uang itu, aku juga nggak salah, bahkan aku juga korban, jadi aku diringanin. Pokoknya ada aja jalannya bisa balikin hak mereka, aku ajak mereka jalan gitu kan ya. Terus aku DP-DP-in lah, aku gantilah walaupun nggak sepenuhnya, dan mereka ngerti semua gitu, Masya Allah. Nah makanya teman-teman kayak gitu caranya untuk bayar amanah. Jadi jangan lagi ada yang japri-japri aku ya, udah banyak banget di sini doanya, kamu tinggal praktekin aja, loanya, self talknya dan sebagainya gitu loh. Insya Allah Allah tuh pasti bakal kasih kita jalan, Allah pasti bakal kasih rezeki ya. Allah kan ngasih masalah sebenarnya udah sama jalan keluarnya, tinggal kita yang cari aja. Oh iya, balik lagi kan aku ceritain kayak gitu. Terus dia langsung diem, iya ya, dia bilang, iyalah Bu, belum tentu loh apa namanya jalannya, rezekinya suami ibu yang gantiin uangnya gitu kan. Siapa tahu kalau memang kata Allah rumah ibu harus dijual, emang itu solusinya, ya ibu harus ikhlas gitu. Sekarang mah istiqorohin dulu aja, ya Allah ini rumah aku gimana, apakah lebih baik aku jual buat bayar amanah atau gimana. Intinya kalau emang harus dijual, ibu harus kembali lagi rumah rumah baru, walaupun cuman kecil nggak apa-apa, yang penting ibu punya tempat tinggal. Iya sih, emang kalau dijual masih ada sisa, dia bilang. Ya udah, masih ada sisa kan, masih cukup gitu. Iya sih Bu, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya secara syariat mah itu mantan suami saya udah nggak bisa kerja, udah tua, boro-boro udah dia akan bayar kayak gitu, buat syariat juga susah. Nah apalagi ibu sadar dia nggak secara dohir gitu, secara fisik aja dia udah nggak bisa apa-apa. Sekarang ibu maksa-maksa dia harus ganti karena ibu sakit hati. Ya enggak lah, yang penting kan permasalahan ibu selesai, yang penting kan amanah ibu lunas, ibu nggak dikejar-kejar lagi, hidup tenang kan. Iya, dia bilang ya udah, sekarang mah jalannya dari mana terserah Allah, silakan Allah yang pilihin, mau rumah laku kek, mau dari mana kek, terserah terserah gitu, saya semuanya. Iya ya bener juga ya Bu, makasih ya, dia bilang gitu. Iya sama-sama gitu, ini persis banget ya pengalaman aku.